Saya Pendeta Herlin Lemrina Kulu yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Kartika Sejahtera Bogor, menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Masuki Minggu Advent yang kedua, mari kita menghayati makna-makna kedatangan Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, bantu kami untuk selalu memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Kekuatan kami bersumber dalam pengurapan hikmat dan Roh Kudus Allah, sehingga ketika kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami dimampukan mengerti dan juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan bacaan kita yang terambil dari kitab Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang sedang melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada anak-anak Israel. Ia akan teguh mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang kebesarannya akan sampai ke ujungnya. Dia akan menjadi damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Allah katakan, bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, mereka akan hidup berbahagia. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, perlukah kita memberikan satu pemahaman bersama bahwa sepakatkah kita bahwa ketika kita memiliki pandangan yang saat ini ada, seringkali kita masih belum bisa menemukan yang namanya keadilan. Kita masih menemui ketidakadilan, kita masih menemui ketidakpastian, kita masih menemui yang namanya kekacauan. Dalam situasi dan kondisi itu, bagaimana kita diajak untuk memikirkan tentang apa yang kita rindukan di tengah-tengah situasi dan keadaan. Maka bagaimana kita merindukan kedatangan seseorang yang membawa kepada sebuah perubahan, yang menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan. Sehingga ketika kita mau bertolak ukur pada teks dan konteks firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diingatkan bagaimana pergumulan yang sama pun menjadi bagian yang dialami oleh Israel kala itu. Umat Yehuda mengalami pergumulan dalam ketidakadilan, bahwa bagaimana mereka juga mengharapkan akan kedatangan Tuhan yang membawa perubahan, mengingatkan tentang Tuhan akan janji-janjinya lewat kehadiran seorang Mesias. Sehingga konteks nubuat Mika mau mengingatkan kembali kepada kita siapa dia. Mika adalah seorang nabi yang berasal dari kota kecil di perbatasan Yehuda yang berbatas dengan pantai wilayah Filistin. Bagaimana Mika hidup di zaman pemerintahan 3 raja, Raja Yoram, Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Bagaimana Mika pun diutus untuk menyuarakan tentang ketidakadilan sosial yang terjadi dalam kehidupan kaum Yehuda
di Bethlehem kala itu. Sehingga bagaimana Mika pun mengkritisi akan kepercayaan palsu yang tersebar lewat nubuat nabi-nabi palsu. Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi ini, maka ketika kita membaca kitab Mika, bahwa kita akan menemukan nubuat tentang kehidupan umat Allah yang hidup dalam pengharapan dan mengingatkan bahwa umat Tuhan tetap berada di dalam satu rancangan keselamatan yang Tuhan buat. Sehingga nubuat Mika kepada bangsa Israel menjadi nubuatan yang menyadarkan umat Israel untuk mereka tetap setia, hidup dalam kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Sehingga ketika kita berbicara tentang keadilan, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita ingat, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau belajar untuk menghayati, ada banyak pekerjaan rumah. Salah satunya hari ini 10 Desember 2023 menjadi momentum untuk kita merayakan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Artinya hari ini menjadi momentum bagaimana cara Tuhan turut bekerja bagi dunia yang menyuarakan hak-hak asasi manusia, yang di dalamnya masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sehingga ketika kita mengalami dan menghayati pergumulan yang seperti apa yang masih dihadapi dalam kehidupan warga gereja maupun kita sebagai warga masyarakat. Sehingga contoh-contoh pelanggaran HAM yang masih menjadi pergumulan kita bersama, penyiksaan, perlakuan merendahkan martabat, lalu eksekusi mati tanpa proses hukum yang adil, lalu bagaimana penghilangan paksa atau penghilangan orang, lalu pelecehan seksual, kekerasan, gender, dan juga masih banyak diskriminasi yang dialami oleh manusia tentang ras, agama, gereja, bahkan kelompok. Sehingga ketika kita memahami konteks dan pergumulan tersebut, maka tidak jauh berbeda. Ada kerinduan yang sama di dalam hati kita untuk memperjuangkan tentang bagaimana hak-hak asasi manusia juga perlu diperjuangkan untuk mendapatkan keadilan ketika hal-hal itu menjadi sebuah pergumulan. Kalau kita mau mengingat kembali dalam sebuah artikel, di sana tertulis dalam artikel momentum 10 Desember 2023 yang menandai 75 tahun salah satu janji global yang paling inovatif yang pernah dilakukan. Flashback kembali ke belakang tentang keputusan yang sudah dibuat bersama dalam kehidupan lewat proklamir Majelis Umum PBB yang telah dilaksanakan di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 untuk pertama kali hak asasi manusia yang mendasari harus dilindungi secara universal. Saya masih percaya dan meyakini bahwa ini adalah bagian dari cara memulihkan dan memenuhi janji untuk membawa kepada pemberlakuan dan penerapan keadilan dalam kehidupan di dunia. Sehingga ibu, bapak, saudara, jemaat dimanapun saudara berada, mendasari memasuki firman Tuhan ini lewat Minggu Advent yang kedua, kita diingatkan untuk kembali menghayati ada beberapa konteks yang perlu dipahami dalam poin Alkitab ini, poin kebenaran firman. Yang pertama, bagaimana adanya krisis moral dan sosial yang terjadi menjadi seruan bersama, bukan hanya menjadi seruan Mika,
dalam konteks umat Yehuda kala itu. Tetapi umat Tuhan, gereja, harus bisa mampu membawa kepada suara kenabian untuk memperjuangkan moral dan sosial di tengah-tengah pergumulan yang terjadi. Yang kedua, bagaimana konteks firman Tuhan ini juga mengingatkan kembali kepada kita adanya harapan akan pemimpin yang adil. Mika memberikan janji tentang kehadiran seorang Mesias yang membawa pengharapan bagi kita akan kehadiran sosok pemimpin yang adil. Dan kita juga berharap dalam kontekstualisasi kehidupan kita di masa kini, Tuhan pun turut bekerja untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia khususnya menjadi bangsa yang berkeadilan, memperjuangkan keadilan. Sehingga ketika kita mau berharap, marilah kita doakan bersama proses pesta demokrasi di tahun 2024. Sehingga melalui peran dan fungsi kita sebagai warga gereja, tapi juga adalah warga negara, kita memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik. Yang ketiga dari konteks ini, kita belajar tentang penggenapan akan janji Allah. Penggenapan janji Allah itu, ya dan amin. Ketika Allah katakan untuk memberkati, maka diberkati. Dan itu juga menjadi janjinya ketika Allah akan memberikan janji untuk kehadiran Mesias yang membawa kepada keselamatan dan pemulihan atas bangsa Yehuda, maka itu pun akan terjadi. Yang keempat, kita belajar tentang pemahaman adanya perubahan sosial. Melalui nubuat Mika ini ada janji tentang perubahan yang besar dalam situasi sosial dan politik. Dan itu juga menjadi penekanan untuk kita memahami bahwa Mesias yang akan datang mengubah realita pemerintahan dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang kelima, adanya pemulihan iman percaya. Bahwa selain perubahan eksternal, nubuat Mika ini juga mengarahkan pada pemulihan iman percaya orang kepada Allah. Yang pada akhirnya kita melihat bahwa Mesias akan mengajarkan umat kembali kepada Allah dan menerima keselamatan dari Allah. Sehingga dalam konteks ini, kehadiran Mesias yang lahir, yang dinanti adalah sosok yang membawa kepada keselamatan dan yang menghadirkan damai sejahtera. Maka sebagai orang percaya, mari kita membantu untuk merasakan makna ini begitu dalam kehidupan kita, bahwa nubuat Mika bukan hanya sebuah ramalan nubuat, tetapi penggenapan terjadi. Menutup hari di dalam memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan ditandai di tanggal 10 Desember 2023 adalah Hari Hak Asasi Manusia. Bagaimana warga gereja harus turut mengambil bagian, berkontribusi, memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kehidupan dimanapun kita ditempatkan. Deklarasi yang sudah diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB di Paris tahun 1948 sehingga diingat dan dirayakan hari ini 75 tahun menjadi deklarasi yang tetap akan hidup dalam kehidupan manusia di dunia untuk memperjuangkan keadilan dan menghadirkan damai sejahtera. Dan melalui deklarasi ini juga kedamaian dalam dunia akan tercipta, sama seperti Tuhan yang membawa damai ke dalam dunia melalui perantara putranya yang Yesus Kristus. Maka Yesus pun akan menghadirkan dan mengutus kita
untuk menjadi Allah, menghadirkan keadilan dan pendamaian dimanapun Tuhan utus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan tema firman Tuhan hari ini, Mesias sumber damai sejahtera, menjadi berkat atas kehidupan setiap umat yang percaya kepada Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman. Kami boleh mengingat kembali dan menghayati bagaimana nubuat Mika menjadi pesan yang boleh kami hayati bersama. Ketidakadilan, ketidakpastian menjadi pergumulan yang dihadapi oleh umat Yehuda kala itu. Maka itu juga menjadi pergumulan kami bersama, sehingga masih berharap akan nubuat ini menjadi nyata, bahwa kehadiran Mesias yang datang ke dalam dunia adalah Mesias yang menghadirkan damai sejahtera, menciptakan keadilan dimanapun Engkau hadir dalam dunia. Meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ya Bapa, kami dalam syafaat kami mendukung dan mendoakan pemerintah kami Indonesia diberkati dengan segala kehidupan, perjuangan, pelayanan lewat para pemimpin kami. Tuhan berkenan memberkati Presiden, Wakil Presiden, Staf Eksekutif MPR, DPR, TNI, Polri, semua pemerintahan terpusat sampai ke tingkat daerah. Tuhan berkuasa dalam hikmat-Mu bagi mereka. Pesta demokrasi yang akan kami nikmati bersama, yang saat ini sedang berproses dan berjalan, Tuhan akan senantiasa memberkati di tahun 2024. Biarlah kami sebagai warga gereja yang juga adalah warga negara turut mengambil bagian untuk memilih pemimpin yang terbaik. Tentunya pemimpin yang menghadirkan damai sejahtera, pemimpin yang menghadirkan keadilan dan membawa kemakmuran bagi bangsa. Kami juga berdoa, biarlah keamanan Tuhan jaminkan. Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah yang terkait, yang sedang mempersiapkan pesta demokrasi. Biarlah melalui mereka segala sesuatu dimampukan untuk dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja-gereja ada dan berkarya. Kemampuan gereja bersumber daripada Allah. Tuhan memberkati GPIB, Tuhan memberkati Majelis Sinode dengan setiap tugas dan tanggung jawab, bersinergi dengan unit-unit misioner sinodal. Tuhan memberkati berserta dengan jemaat-jemaat dari ujung Sabang sampai Bau-Bau, Nunukan dan Cilacap. Biarlah persekutuan gereja tetap ada, membawa dan menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa diberkati pos-pos pelayanan, dimanapun pos-pos pelayanan Tuhan tersebar dalam pelayanan ber-GPIB. Para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di kota-kota besar maupun yang ada di daerah-daerah, Tuhan menguatkan para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memampukan mereka. Hikmat dan kelengkapan sorgawi selalu ada menjadi bagian yang sempurna bagi kehidupan para pendeta, para hamba Tuhan. Demikian juga kami hari ini mengingat dan merayakan Hari Hak Asasi Manusia. 10 Desember menjadi momentum yang selalu diingat dan dirayakan. Dan menghayati selama 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Biarlah gereja tidak hanya melaksanakan sebagai kegiatan formal dalam setiap program kerja tahunan, tetapi bagaimana gereja juga terpanggil untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
untuk menghadirkan keadilan bagi perempuan dimanapun ditempatkan. Terima kasih Bapa, ajarlah kami menghayati setiap makna Minggu Advent yang kami rayakan hari ini, memasuki Minggu Advent yang kedua. Dalam kekuatan Tuhan kami dimampukan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Banyak sekali yang kami minta dan kami doakan. Diberkati oleh Tuhan seluruh umat dan jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup pribadi, keluarga dan rumah tangga, memberkati pekerjaan, memberkati setiap kerinduan. Bersama dengan Tuhan kami selalu dikuatkan. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur kami, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami nanti, Allah yang datang dan akan hadir, membawa keselamatan dan keadilan, dan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan di dunia ini, akan menjadi berkat atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan kita nanti lewat kedatangannya dan memasuki Minggu Advent yang kedua memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Dimanapun saudara berada, Tuhan berada.